Significantly, adverb ya. Ya, Significantly. Wait a minute. Oh, so it's getting colder. ya. Is it? Oh, it's not even the peak of. It's not even a peak of the winter, right? Still not yet. Hmm? Gimana, Miss? Not. It's not even. It's not even the peak of winter, right? Ya, It's not yet the peak. ya. Okay. Wait a minute. So, do you find any interesting news? Do you find any interesting news maybe nowadays, the trending news? Hmm, no, Miss. I'm very busy. I Mm-hmm. I will ask you. Kemarin kan dapat kata-kata gini. Apa? Contoh kayak gini nih, Miss. Burst into tears. Itu Mm-hmm. menangis terseduh-seduh. Ya bukan? Menangis tapi bukan terseduh sih, kayak Menangis menangis yang terseduh kayak gimana ya? Terseduh tuh artinya gimana ya? Terseduh tuh nangis aja atau pakai moaning atau pakai kayak meratap gitu. kalau yang Menangis burst aja. into tears. Kalau yang burst into tears itu bisa dipakai kayak gini ya, Miss? Tuh burst itu sebenarnya artinya hmm, apa ya? Gimana ya? Kalau misalnya tahu tembakan, dia kan ada yang single, ada yang misalnya kita Ah, tembak terus ya. pelurunya muncul satu. Ada yang dia tuh bursting. Kita tembak sekali, dia tuh pelurunya muncul berkali-kali gitu. Nah, tuh Oh, burst itu kayak gitu. Jadi burst apa? Gimana? Burst in tears itu burst artinya kayak into tears. burst to tears. Burst to tears itu artinya berarti air matanya banyak gitu keluarnya, nggak cuma satu tes gitu. Ah, Let's banyak let's see what the meaning of burst in the banyak banget. Merriam-Webster. Kalau misalnya nangis cuman misalnya terharu terus habis itu nangis kayak ada Ya, satu dua ya, air menangis mata gitu, terharu. itu tuh wipe. Jadi cuman kayak tes Ah, gitu. to To wipe a wipe, tears biasanya. to wipe. Ini menangis terharu lah. Yang Wipe a tear. maksudnya yang kayak kayak Ah, apa namanya? bisa Oh dipakai sorry, i. a tear deng kan ya. Ya, a tear, Wipe a tear. a tear. Ah, Kan bisa. satu kan kayak dikit gitu. Oh, menangis terharu. Ya terharu yang kayak cuma setetes dua tetes gitu. Kalau yang tadi burst into tears atau burst in tears itu dia eh, banyak gitu terseduh-seduh ya. Bisa mungkin terseduh-seduh artinya. Um, Nah, burst ini artinya to break open ini untuk yang tadi. Burst itu juga artinya meledak. Kayak yang untuk pistol, balon, terus ini pipa, meledak gitu. kita. Kayak ada pressure. Impact from open apart or break into pieces, usually from impact or from pressure from within. Jadi dia pecah karena ada tekanan dari dalam. Oh, Contohnya nih, the balloon burst, the pipes burst. Atau ini to give way from an excess of emotion untuk mengeluarkan emotion. eh apa? Untuk mengeluarkan emosi yang terlalu dalam, terlalu banyak gitu. Tuh, atau yang ini to emerge or spring suddenly. Tiba-tiba dia spring itu spring itu kayak air di air mancur. Dia kayak muncrat kemana-mana gitu. Nah, itu spring. Oh, spring. Spring sama ini. Oh, Gitu. Kayak ini burst into flames. burst Jadi tiba-tiba into apa namanya? Ada api yang kayak menjalar keluar gitu tiba-tiba. burst into flames.
Nah, burst into tears artinya ya tiba-tiba nangis dan nangisnya tuh yang kejer gitu. Nah, nangis kejer Nangis itu kejar. kayaknya Ah, lebih nangis kejar, lebih nangis lebih kejar. tepat. Kalau tersedus-sedus kan kayak pelan-pelan tapi lama ya. Iya, ah. Tapi Nangis kalau kejar. ya nangis kejer sih ya. Bahasa Indonesia dulu. Berarti To kalau yang burst itu menangis to terharu break itu open. to wipe a tear. To wipe a tear. I'm Ah, wiping gitu misalnya. I'm wiping I'm itu artinya kayak wiping. aku terharu gitu. Aku tadi nangis. I'm I'm wiping. wiping. Wipe itu I'm sebenarnya wiping. artinya apa? Wipe itu artinya me kalau misalnya ada kotoran terus kita ambil tisu, nah terus kita bersihin kotoran itu. Apa sih? Sebentar. To wipe adalah kayak itu ada kotoran nih di meja gitu. Ah, Terus kita ambil ah, tisu, ah. terus Ah, kita ngelap. ya kayak ada Apa ya? tisu wipes apa ya? Tisu Mengelap ya mengelap kayak bahasa gitu ya. Indonesianya. Nah, Mengelap. wipe itu artinya makanya ada kayak Tisu yang kayaknya apa ya? tisu basah tuh Tisu kayaknya ada basah tulisan ya berarti wipe-nya ya. deh. Ada tulisan Ya, wipe itu tisu. mengelap sebenarnya. Jadi kan to wipe a tear tuh kayak mengelap gitu. Air mata yang masih dilap gitu. Ah, Jadi to wipe. to wipe. Berarti bisa kayak gitu. eh mhm. Kalau Gimana? misalnya this morning I wiping uh, I'm kalau I'm mau verb wiping ing harus pakai M. This morning I'm wiping because I'm passed passed to uh, mhm. passed the N2 level Japanese language Oh, because exam. because I I pass ya. I pass pakai to Mhm. be ya. I pass I I pass I pass the N2 level Japanese language Yang to level ya Japanese language examination lah language ya. Tes atau exam examination. ya exam uh, Mhm. after after five after four filing. Kalau gagal itu Oh, bisa after pakai four filing. times bisa pakai four times. Four times Four four times time failed berarti. file 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 four The time file test. the test ya. Oh, file Failed karena kan udah terjadi ya. ya. After four time failed the test. Bisa. Sebenarnya wiping. I'm wiping. Terus I passed. Atau ini bisa juga karena di sini kan ada pas ya dan di sini kan terjadinya sebelum pas pasnya kan udah lama. Ingat pas itu apa? Ingat perfect dan past. Di sini kita bisa have passed. Karena yang ini kan lebih Kapan? lama, yang gagal 4 Ya, kalinya kan lebih lama kan. Nah, ya. yang yang pastnya, yang pass the examination kan baru tadi pagi. Jadi kita bisa pakai yang Hmm. perfect. I have passed. I have passed. Karena ada dua kejadian di masa lalu di sini. Ada yang lulus ujian, Ya, lulus ujian, ada yang gagal ujian. gagal ujian yang pertama Nah, kali. karena yang gagal ujian itu terjadinya lebih lama, Hmm. makanya kita pakai yang past perfect aja biasa. Oh, Tinggal pakai berdua. ya, Tapi kalau yang apa berhasil ini kan lebih baru, tapi udah terjadi juga ya, kan. Makanya ya. kita pakai yang perfect aja. I Hmm. have Perfect, passed. perfect. I have passed. I have passed. Oh, okay. I have passed. Hmm. Ish. Ya, Miss. Sebenarnya pass. Oke. Terus. Oh iya, Miss. Aha. Kemarin kan ada yang jiran kan, Miss. Terus aku nemu kayak kata-kata apa ya? The best part of a meal is eating dessert. The best Mhm. part the best part of a meal. The best part of a Mhm. meal is eating dessert. Is eating dessert. Dessert. Say wait. Dessert. Yeah. The best part of a meal is eating dessert. Nah, yang eatingnya itu Mhm. bisa apa ya? Eating maksudnya itu tuh sebagai subjek.
Eating. Oh, nah ini is eating. Oh, is eating ya? Is Ya, eating kan? iya. Karena ini ada isnya. Jadi dia eating. Tapi eatingnya di sini tuh sebagai bukan sebagai kan dia bukan melakukan ya. Ini Hmm. bisa disebut jiran. Eating dessert. Eatingnya ini jiran. Jadi Hmm. jiran adalah kita udah pernah bahas ya atau belum ya? Bentar, kok agak mix up sama yang lain. Wait. Belum nih, cuma Jiran itu adalah eh, verb ing yang nanti dia itu di sentence posisinya sebagai noun. Jadi dia nggak yang kayak yang pelaku aktivitasnya gitu. Jadi lebih hmm, fleksibel penempatannya. Karena dia kan ya, sebagai noun walaupun dia verb. Tapi dia tidak melakukan aktivitas kayak the best part of meal is eating dessert. Di sini dia sebagai jiran. sebagai jenis. Is eating dessert. Uh, contoh jiran yang lain adalah swimming. Oh, running is Running is good good. for your health. Running is good for you. Nah, di sini running itu sebagai gerund, jadi bukan sebagai kayak verb atau action yang dilakukan dalam kalimat ini. Ya kan Oh, beda kan kayak misalnya I ya, run to this morning. Nah, kalau ini kan ya dia lari gitu. Kita tahu ada ya, aktivitas lari lari dalam situ. Kalau di sebagai sini kan verb. enggak. Sebenarnya running itu cuma menjelaskan oh pekerjaan apa kalau kamu lari itu bagus untuk kesehatanmu kayak gitu. Jadi Hmm, enggak emang enggak dikerjakan itu larinya. ya, Nah, ya. itu Sebagai disebut subjek kayak jiran. gitu. Running is good for you. Dia pakainya jiran. Ya, jadi jiran tuh verb ing intinya kayak ini eating Hmm. dessert, running, and then we have swimming pool itu juga jiran. Swimming pool, washing machine. Dia sebagai noun tapi bukan sebagai verb. Jadi dia tuh nggak Bukan sebagai verb. melakukan aktivitas di situ. Dia sebagai noun. Oh, sama kayak I miss sleeping. Sama aja ini eating dessert ini. Aha. Sama aja berarti kayak I miss kalau living. kayak I miss living in my parents kayak gitu. Itu termasuk Ya, I miss living with my parents. with my parents. I miss living. With. Oh. Ya, ini juga jiran. Karena di sini verbnya yang mana? Apa yang sebenarnya mau dia sampaikan gitu? Yang dia rasakan sebenarnya apa? Yang dia kerjakan sebenarnya apa? Verbnya yang mana? Live, live. Apakah dia miss atau living? Ah, oh, miss. Kata ke, kata kerja. Verbnya miss kayak Yang gitu. main verbnya mana? Main verbnya miss. Miss atau yang living? Miss. Miss Main kan? verb. Dia kan mau Ya, bilang, iya bisa terdengar. Wait, kayaknya delay deh. Sebentar, ganti network dulu ya. Wait, ya. kayaknya agak delay. Ya delay miss kayak nggak gerak. Sebentar, karena di situ lagi sering hujan, jadi wifi-nya kayaknya kurang kuat. Oke, I change my network. So kan di situ yang utamanya miss ya. Dia kan menyampaikan kok dia tuh rindu, bukan menyampaikan kok dia tuh hidup, maksudnya tinggal bersamanya gitu. Ya kan? Tapi dia Iya. rindu Oh, tinggal bersama. ya. Makanya Rindu bersama. living-nya ganti jiran. Jiran. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya nemu ada verb ing di depan kalimat, paling depan kayak gini, running is good for your health. Kok nggak ada to be-nya sebelumnya? Ya, Hmm. nggak apa-apa karena ini jiran, Hmm. gitu. Karena ini jiran, dia tuh fungsi, walaupun terlihat seperti verb, walaupun emang diambil dari verb ing, tapi dia tuh sebenarnya udah fungsinya di sentence ini adalah sebagai noun. Oh, sebagai noun ya. Oh, berarti Hmm. Running di sini kan berarti dia ganti jadi subjek kan. ya. Subjek, terus ini baru to be dan segala keterangannya gitu. Itu karena dia noun, dia bukan verb lagi. Dia udah ganti jadi Hmm. noun. Sama kayak apple, sama kayak people, sama kayak cat, dog gitu. Ya. Jadi dia Oh, bisa ditaruh di depan tanpa ini kayak eating dessertnya juga bisa taruh di depan. Eating dessert is the best part of the meal, of a meal itu Gemil. juga bisa. Oh, Jadi ini taruh di oh, depan juga bisa sama aja. sebagai objek ya. Ya dia karena dia udah berubah jadi noun, bukan sebagai verb lagi. Hmm. Ya, soalnya banyak itu kan lihat verb ing cuma
belum tahu kan apa kirain itu tuh verb kan. Soalnya Hmm, pakai ing hmm, kan present continuous tuh. hmm, iya. Nama banyak kata kerja kayak gitu kan. Jadi bingung ngartiinnya. Ini juga kan kalau misalnya kita nggak tahu is eating, oh berarti memakan. Gimana ya Iya, kayak artinya berarti memakan gitu. Ya kalau diartikan ke Indonesia sebenarnya bisa aja kayak eh, apa namanya part ter- part terbaik dalam sebuah menu dalam satu hidangan makanan adalah ketika memakan dessert, memakan hidangan penutup gitu. Sebenarnya bisa diartikan Indonesia juga kayak gitu, cuman di sini dia sifatnya bukan emphasize it, dia tuh lagi makan gitu enggak. Tapi ini sebagai noun. sebagai nounnya. Makan dessert. Paling gampang yang ini kalimat nih karena ada verb yang Ada verb emang dijelaskan di situ. I miss living with my parents. living with my parents. Ya. Oke. Ada lagi Jiran? Dan Ini ya dessert, dessert sorry, dessert itu makanan penutup. Dessert, dessert dia bacanya dessert pakai i. dessert. 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 Kalau misalnya dessert itu Dessert. artinya apa? Tahu? Dessert. I don't know. Gurun pasir. Gurun pasir. Ini Dessert. dessert, ini dessert. Ini kan noun ya, gurun pasir kan noun ya. Ya, dessert. Ada tulisannya sama, bacanya juga sama, tapi dia verb to desert. Artinya adalah kayak to abandon gitu. To abandon itu meninggalkan atau Meninggal. membiarkan dia terpencil. Contohnya, contoh kalimatnya, Dessert. deserted land. Deserted land itu artinya daerah terpencil, daerah yang terkucilkan gitu. Daerah yang ditinggalkan. Sama Dessert. deserted land atau Land. abandoned land. Abandoned tuh lebih ke arah ditinggalkan sih. Jadi kayak dia mungkin dulu dihuni tapi akhirnya Ya. ditinggalkan, abandon kayak gitu. To Abandon. abandon. To Kayak abandon child, abandoned house. abandon land. Deserted itu ya artinya juga terpencil, lebih ke terpencil sih. Terpencil. Deserted land. Kan masuk akal ya karena gurun pasir itu kan dia nggak ada pemukiman di sana, nggak ada orang yang tinggal di gurun Ya. pasir ya. Ya. Jadi makanya di verbnya to desert itu artinya untuk mengucilkan, meninggalkan. Tuh. Hmm. Terus kalau giran itu juga bisa ditaruh di belakang kayak uh, I love reading, I love watching kayak gitu. Bisa. Mm-mm. Hmm. Itu karena kan kita punya dua verb, love dan juga reading. Read, Ya. love dan read. Dan dia kita tempatin di tempat yang dekat gitu kan. Kan nggak bisa I love read. I love read. Gimana nih kayak eh, secara gramatikal salah makanya ini jadikan jiran. Ya. I love reading. Aku Hmm. suka I love reading. membaca. Ya. Aku suka membaca. Dia kan di noun Ya. ya. Kalau ya di Indonesia juga kan aku suka membaca. Aku subjeknya suka, verbnya, predikatnya Mm-mm. membacakan keterangannya. Objeknya, aku Ya. suka membaca ya. Sama kayak Inggris juga kayak gitu. Kelebihannya belajar bahasa Inggris adalah dia secara gramatikal mirip sama Indonesia. Hmm. Jadi nggak perlu bingung. Kan beda ya sama Jepang ya, secara gramatikal Ya, sangat berbeda ya. Dia kan sangat nih. verbnya di belakang ya. Footnya di Itu belakangnya. kelebihan belajar bahasa Jepang. Karena kita orang Indonesia dan secara gramatikal dia mirip. Hmm. Cuma bedanya Indonesia nggak ada tenses. Kalau Inggris ada tenses. Jadi kayak I love reading, I go. Kalau mau belanja bilangnya gimana? Mau belanja, I I go, I go to, I go shopping, bisa langsung kayak I gitu. go shopping, I go shopping, I go shopping, I go jogging. I go Nah, kita sebenarnya udah jogging. pakai jiran jiran tanpa
tanpa kita sadar gitu, karena kita sering dengar, oh kayak gitu cara makainya. Ya. Hmm. I love reading, I go shopping, I go jogging, I like swimming. I like swimming. Learning English is easy to. Hmm. Tuh, jadi karena dia ada berubah jadi noun, lebih fleksibel. Penggunaannya lebih fleksibel daripada si verb. Kalau kayak make a friend itu termasuk collocation juga, Miss. Kayak Make a I plan. make a friends, make friends, make a Oh, friends, make a friends. Friends make ya. a friend. Ya, Oh, to make a kayak friends. Ya, to make a friends juga collocation. oh, I think very hard make a friends in Japan. Mhm. Very hard to. Very Jangan lupa ya. very hard too. I think it's It's very hard very hard to to. make friends in Japan. Or foreign country generally. Ya. Yeah. What the meaning of foreign country? I think it's very hard to make a friend in Japan or another foreign country. Other. Or other foreign countries generally. Bisa gitu. Susah Make, untuk berteman, yeah. membuat pertemanan di Jepang atau negara asing lainnya secara umum. Secara umum. Nah, generally-nya ini juga bisa dipasang di depan, tergantung konteksnya kita ngomongnya gimana. Generally, I think gitu bisa. Generally, I think. Bisa ini adverb-nya bisa taruh lebih fleksibel juga adverb-nya. Yes. Terus lagi, Mas. Kayaknya Mhm. enough fun. Cuma itu. I think Another it's else? Okay, it's enough. Okay, great. It's great start. So we learn about Jiran and also another collocation ya, to make a friend. Ya, ini termasuk collocation yang umum dan bagus kalau misalnya dipakai karena lebih natural gitu kedengarannya. To make a friend, okay, friend, 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 pakai F, friend, friend, bukan plan, oke? Tadi awalnya dengar to make a plan, plan, friend. karena ada juga to make a plan, To make a to plan, make a plan, ya, to make a plan, ya berencana, berencana. to make a plan, to make a friend, To make to a make a friend, ada D soundnya juga di belakangnya, friend, plan, to make a plan, to make a friend, oke? to make a Kemarin kita, friend, kemarin kita belum belajar tentang past tense ya, belum ya? belum ya? Belum. Oke, we start with past tense. Tadi kan udah ada contoh penggunaannya yang tadi ya. Ya. I'm whipping because this morning I'm whipping because I have passed in perfect. I have passed the N2 level Japanese language examination after 4 times failed verb to biasa, past simple past biasa. So now we're going to focus on the simple past. Gimana sih cara menggunakan simple past di keseharian? Okay, wait a minute. I will open on this. Okay. So we'll start with the most simple one. Yang paling simple yaitu dengan to be. Oke? To be. Ya, dengan to be. Kita bisa menganalisis atau mengetahui kalau misalnya kalimat itu tuh past tense itu dari to be-nya. Contohnya adalah ini.
Ada dua kalimat sini. Coba dibaca dari sini. Jill Mhm. is a businesswoman now. Dan She was a student in 100 Q 109 1000 1985. 1009. Gini aja. Kalau kalau tahun bisa Oh, bisa digabungin di jadi dua-dua gitu. Iya, 1985 kayak gitu, ha-ha. Miss. Nah, Iya. 1985. Ya, 1985. So, Jill is a businesswoman now. She was a student in 1985. So, is Jill still a student now? Is Jill? Okay, you have to answer my question ya. Jadi Ya, pertanyaannya adalah, is Jill still a student now? no, No, because she was a student ya. Kalau ya, di sini ada was, itu berarti sekarang udah bukan lagi. bukan lagi Ya, pelajar. bukan lagi pelajar. She was a student in 1985. Berarti dulu pernah jadi pelajar. Kalau ini kan is di sini diartikannya Jill adalah itu biasa ya. Jill Ya, adalah business. um, entrepreneur, businesswoman sekarang. Tapi nggak ada tapi nih. Dia dulu adalah. Nah, kalau was tuh dulu adalah gitu. Ya, Cara dulu. ngertiin yang paling gampang. Karena dia past tense, past participle to be-nya. Nah, Sudah. any action that happened and Hmm. was completed in the past can be described in the past simple. The past simple of to be is was or were. Jadi, Was was or ini adalah pastnya dari is. is Kalau are pastnya apa? are Hmm? where Were. were Were ya, bukan where. Karena kalau where tuh were. nanti kayak gini, where. Oh, where di mana ini? Where Mm-mm. Were. Nah, were kayak gitu. were Are itu pastnya were. were. Jangan bingung juga karena bunyinya sama kayak ini. Oh, Were. were. Oh, Padahal ini ini lagi apa? pula were. We Padahal are. ini apa? We are. Padahal ini We kan are. dari we are ya. Tapi kan kalau orang ngomong kan pasti disingkat kayak gini were. Oh, We're going were. to, we're going to the beach club. We're going to department store. We're going to the school. Were. Tetap sini juga were. Sama Were. kedengarannya. Oh, Padahal dia beda. Jangan bingung apalagi kalau misalnya dia dalam bentuk tulisan. ya. Ya, jangan sampai ini diartiin sebagai to be. Karena ini tuh we are. We are. Were. Bukan were. Bukan were as past participle to be. No. Oke. Jadi past tense, simple past tense itu untuk menjelaskan tentang kejadian yang sudah terjadi dan sudah selesai gitu kejadiannya. Bukan cuma terjadi di masa lalu tapi juga udah selesai kayak ini. She was a student. Oh, dulu Mas. pernah, sekarang kan udah enggak Ya. gitu. Oke, cara pembentukan kalimatnya biasa. Kayak kayak present juga tapi ininya diganti aja pakai was and were. Kalau I di present pakainya kan I am, Ya. tapi di sini I'm. pakainya was. Yang Ya. lainnya sama. Kalau dia are ya pakainya were berarti. Were. Kalau is pakainya was. Were. Masih ingat Ayu Dewi nggak suka s. Ayo Jadi Dewi nggak. stick ke situ aja. Oh, Ayu Dewi nggak suka s, tapi kan I-nya kan bukan pakai am ya. Makanya dia ya. pakainya was. I-nya tetap ikut she, it. You Dewi-nya were. You-nya Jadi were. cuman I-nya aja yang beda. I-nya tetap ikut was. Oke. Oke. We will you have to read this all of the sentence. Please start from here. He was a doctor for uh 40 years. Oke. She was a Broadway star in the 1960. Oke, 1960s. Ada S-nya. 60s. Ya, 1960s. 1960s. Ya, 1960s. Do you know what the meaning of it? 1960-an kayak gitu, Miss. Ya, 1960-an. Ya, kayak gitu. Benar. Oke, next.
There was a party last night. Ya. We were at the library yesterday. Mhm. There were lots of people at the party. Were. Were. There Oke, repeat. were. Mhm. Mhm. There were lots of people at the party. Oke. They were at the movies last week. Oke, great. So, do you find any similarity? Ada kesamaan nggak dari semua kalimat ini? Any similarities among these sentences? It's about the past Past. event. It's about the past event. So how do we know if it happened? If it not Uh, happened now, but it's happened in the past. How we know about that? ada keterangan kayak di belakangnya. Mhm. Kayak 40, kalau yang that's kayak 40 years, Mhm. terus last night, Yeah. And then yesterday, yesterday. last week. Mhm. Oke, ya benar ya. Jadi most of the past tenses, nggak semua, tapi most of them itu pasti dia ada keterangan waktunya. Hmm, Karena emang sebenarnya itu fungsi dari simple Past. past. Karena kan kita menceritakan yang sudah lampau dan sudah terjadi Ya. selesai. Biasanya dia akan ditandai dengan keterangan waktunya yang pas, definite time. Jadi ada waktu pasnya gitu kapan. Oh, 1960-an. Oh, kemarin malam. Ya. Itu karena kita lagi menceritakan tentang past event. Oke, itu bedanya sama perfect. Kalau perfect tuh nggak, misalnya I've done my homework. Ya udah gitu aja, ngomong kayak gitu aja udah cukup. Jadi dia tidak ada intensi untuk kita harus tahu kapan waktu yang tepatnya gitu, enggak. Kalau yang Ya. perfect, kayak I've done my homework, I um I have gone to the party, I have gone to the school, apalagi ya. Jadi untuk menceritakan sesuatu yang emang udah terjadi, tapi bisa baru aja, bisa kayak udah lama, kita nggak tahu kapan. Ya. Hmm, Oke, and then wait. Oke, I think you have known about this ya, udah hatam lah ya. Was were itu kan sama aja kayak is are. Cuma Gitu. beda penempatannya aja. Cuma beda penempatan, cuma beda. Kalau ini dipakai pas pas event untuk pas simple pas aja gitu. And then now we're going to know how to use the past tense in the daily life. Gimana cara pakai past tense di masa kita yang sekarang? Kita kan di present time ya. Gimana Ya. cara pakainya? Oke, please read this email. This is from from Annie to her friend Jules. And you have to read all of this passage. Okay, start from here. To Jules, subject weekend LG. How are you? Mhm. I was in Los Angeles on the weekend. I was at Manhattan Beach. Do you know it? It was very hot and there were lots of people there. There are many cafes there too. I was in a cafe called Ocean View and Malcolm was there. He was with a woman called Stacy. Stacy, is she Mhm. his girlfriend? Oke, ya. Ini at ya. I was at, bukan it. I was Oke, at. Yeah, I was at, bukan I was. it. I was at Manhattan Beach. Do you know it? It was very hot. Sini ada was, sini ada was. I was in Yeah. Los Angeles on the weekend. Nah, karena dia berarti um, ini udah terjadi atau belum? Udah. Udah terjadi ya. Mungkin bisa Ya. jadi ini sekarang weekdays. Sekarang ini mungkin hari Senin. Terus kejadiannya udah hari Sabtu atau Minggu gitu. Hari Nah, disitulah saatnya kita menggunakan past tense. I was in Los Angeles on the weekend. I was at Manhattan Beach. Do you know it? It Sabtu. was very hot and there were lots of Lot people there. people there. Jadi kemarin pas hari Sabtu itu panas, tapi belum tuh sekarang panas. Makanya dia pakainya past. Pakai pas. It Yes. was very hot there. It was very hot and there were lots of people. Di sana banyak orang.
Hmm. There are many cafes there. There are many cafes there too. Kenapa ini pakai are tapi? Karena dia menjelaskan tempat, Menjelaskan tempat dan menjelaskan fakta ya. fakta. Kalau misalnya itu diganti jadi there were many cafes too, nanti berarti sekarang udah nggak ada kafenya. Mungkin udah Hmm. ditutup atau udah di Ya. apa ya, udah diganti jadi apartemen kayak gitu. Kalau misalnya kita bilangnya there were, walaupun lo kan kesananya pas weekend, ke kafenya kan pas Ya. weekend. Kenapa ceritanya nggak pakai pas juga? Karena kan ini juga menceritakan gitu. Hmm. Karena kafenya masih ada sampai sekarang. Karena itu fakta ini. Ya, karena itu fakta juga. There are many cafes there too. I was in a cafe called Ocean View. Ocean View. I was, itu kan dia I nyeritain. was Kemarin aku ada di cafe cold. Ini cold called ya. called called Cold. called Cold tambahin ed. Cold. called. Kalau cuman gini kan, wait. Kalau ini kan call ya. Call. Ya, To call. Tambahin ed. Cold. called Cold. called. Ada kayak soundnya. Di D. Kayak D called soundnya di belakang. called Cold. called called Cold. called Co- Cold. called Kayak gini lah. I-nya nggak kelihatan jadi cold. Ada kayak called. Ada D-nya. Called the sound di sini. The soundnya tuh dia buat juga pakai langit-langit mulut doang sih. Cold. called Cold. called called D-nya called the cold. called. Nggak ada S-nya, nggak ada Z-nya. Cold. I was in the cafe called cold. I was in a cafe Pakai called D-nya dibuatnya di langit-langit mulut. called. Cold. I was in a cafe called Ocean Tadi View. bener, tapi Cafe itu kurang D. Kurang kurang D gede ya. dikit. Ya, D-nya kayak harus ada nyisa gitu. Cold. Cold. I was in a cafe called kecil ya. Cold. I was in a cafe called Cold. cold Ditekan. Kedengar cold. nggak tapi sekarang? Cold. Ya, cold. Ada ya? Ada Ada D-nya gitu ya? Cold. cold Pakai, pokoknya pakai lidah terus ke langit-langit atas. Cold. cold. I was in a cafe called called sama susah. Cold Cold biasa tuh tambah D. Cold. cold cold Bukan cold ya. Nggak ke U, tapi cold biasa. Cold tambah D. Cold. cold cold Hmm. cold. Oke, jadi ini PR ya. Ya. Coba lihat YouTube. How to pronounce ED sound in English. Karena ini kan banyak ya, verb 3 pakai ED Ya, yang I regular. could. So you have to master how to pronounce ED sound. Cold. And then ini juga ya, udah pernah ya? Iya, yang TH satu lagi. sound. Time. Nenek. Ya. Yang pakai tha itu. Nah, itu juga Ya. jangan lupa. Ini juga sering salah. Oke. I was in a cafe called Ocean View and Malcolm was there too. Was there. Malcolm juga di sana. Was juga kemarin di sana. He was with a woman called Stacy. Terus di sini dia nanya ke temennya nih. Kayak mereka tuh kayak gibah gitu ya, kayak gosipin orang. Is she? Is his girlfriend? Ini balik lagi pakai is. Kenapa ini pakai is? Karena apa? Subjeknya si. Ya, kenapa nggak pakai was? Kan dia ngeliatnya kemarin. Soalnya itu kan Karena karena fakta bukan apa? ya? Apa yang terjadi kalau misalnya ini kita ganti was? Kalau dia ganti was is girlfriend. Kalau ini ganti was apa yang terjadi? Oh, berarti kalau was dia udah jadi sebelumnya dia udah jadi pacarnya itu. Iya bukan? Enggak, kalau was berarti dia Enggak. mantan sekarang. Iya Was she his mantan. girlfriend? Ya kan? Was she his Iya, girlfriend? iya. Berarti udah mantan dah. Bukan the girlfriend, tapi was the girlfriend. Dulu pernah. Dulu pernah. Oh, berarti sekarang mantan.
Makanya dia pakainya is. Is she his girlfriend? Karena ini asumsi karena sekarang oh dia tuh pacarnya. Sekarang masih pacaran kan? Makanya pakai is, bukan pakai was. Is his. Kalau was tuh berarti udah nggak lagi karena Udah itu udah lalu. berlalu. Hmm. Okay. Now we have to answer it's not a lot of question. Kita coba kerjain. Okay. First one. Please read this for me. She She was. was at Manhattan Beach. True True. or false? Yeah, True. true. Okay, next. It was good there. Cold. 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 Pakai O. Cold. 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 Kalau cold itu ini cold. 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 Ini cold. Ini Kalau ini cold. 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 Ini O Cold. beneran pakai O bulat. Cold. 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 Ini beneran persis Ada kayak D-nya. tulisannya. Cold. Iya, beneran persis kayak cara tulisnya cold. Cold. Bukan cold ya, kalau cold yang atas ini. Atas yang is cold. It Ini was cold, ini cold. 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 It Cold. was cold. It was cold there. Cold. Cold. Nggak ada U-nya ya, cold. Coba, cold. 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 Cold water. Cold water. Cold. Cold water. No, without U. Itu masih ada bunyi U-nya. Cold. Oh, masih ada O, bunyi. O, O, O. Cold. 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 Cold water. Ya, L-nya tuh nggak kerasa. Cold water. Cold. Cold water. Ya, Cold cold. water. L-nya nggak Cold. usah di L-nya nggak nggak jelas usah dia. ditekankan berarti. Ya, cold. Cold water. Cold water. Kayak gini, cold. Cold water. Cold. Oke, it was cold there. It was cold there. Cold. Ayo. Cold. It was. Cold. Cold. L-nya nggak perlu. It was It cold. was cold there. Yeah, it was cold there. It falls. It should be hot. Okay, and then next number 3. She was at a cafe called Sea View. True or false? True. She was at a False. cafe called bukan Sea View ya, Mas? Ocean view. Ocean View. Ocean View. Ocean view, yeah. And then number 4. Her friends, Malcolm was with another man. False. False. Harusnya with another. A girlfriend. Yeah, another woman. Another woman. Okay. Okay, we will not do the listening because I still kita masih ada beberapa yang penting Ya. tentang past karena ini agak banyak materinya sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini udah paham ya untuk membuat statement, membuat pernyataan dan pertanyaan. Udah paham? Kira-kira coba dilihat dulu dari 2 ini To-be-nya contohnya. di depan. Jadi kayak dibalik gitu. Dibalik kayak gitu sama kayak. Ya. Sama kayak yang present juga gitu ya. Present. Are you a student? Are you student? Gitu kan. Yes, I am a student. Yes, I am. So, is she a student? Yes, she is a student. He is student. Jadi cuma tinggal dibalik aja. Kalau misalnya pertanyaan dia dibalik. Sama bedanya adalah intonasinya. Kalau misalnya bertanya, dia intonasinya akan tinggi melengkung ke atas di bawah di belakang. Were they late for school? Were they late for school? And then the answer will be flat. The tone is flat. Late for school. They were late for school. Late for school. Late for school. Late for school. Dan bedanya cuma gitu aja. Gampang ya, pretty easy. Yeah. And then wait, we have the verb. Nah, kok tadi kan masih pakai yang to be ya? Ya. Bukan tentang verb, nggak bisa pakai verb ya. Bisanya pakai yang adjective atau noun gitu. Nanya pakai to be. Kalau misalnya untuk yang verb, ada verbnya. I visited Luke last Friday. I visited Luke last Friday. He didn't play
tennis last Yes, night. last Nah, night. ini ada dua jenis. Ada positif, kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalau kalimat positif, ya tinggal subject plus verb Subject berapa? plus verb to. To, ya verb to langsung. Nggak ada perubahan kayak di present tense kan kita punya Ayu Dewi nggak suka S. Jadi nanti kalau misalnya Hmm. she harusnya visits, bukan visit. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di past tense, semuanya sama, flat. I Oh, visit, you visit, they visit, she visit, semuanya visited, semuanya langsung pakai verb 2 aja. ya. Gitu. Yang perlu diperhatikan adalah verb to atau verb in general itu ada yang regular, ada yang Ada yang irregular. irregular. Yang Kalau regular ini visit, yang pakai id. ya, ya kalau visit itu regular visit, visited, visited. Jadi kayak verb 2, verb 3-nya tinggal ditambahin id. Id. Berarti yang harus dihafalin irregular verb ya, Miss. Ya, sebenarnya nggak Kayak, dihafal sih. Sebenarnya kalau sering ketemu, itu juga paham gitu. Oh, ini kayaknya verb satunya yang ini sih. Gitu. Jadi hmm. nggak jangan menghafal sih, lebih ke tahu. Terus kayak Oh, kalau kita ketemu, bisa diingat-ingat lagi. Oh, kayaknya ini pernah lihat di, ini kayaknya verb. Kan kita tahu, oh ini kayaknya past tense. Atau ini ya. pasif, berarti ini verb 3 gitu. Nah, itu dari kata apa ya kira-kira verb satunya. Jadi kayak nggak usah dihafal kayak eh, drink, drank, drunk, terus sing, sang, Ya. sang gitu. Nggak usah. Yang penting sering lihat, sering dipakai, itu nanti lebih membantu. Hmm. Jangan pernah menghafal. Sama kayak misalnya apa rumus tenses itu jangan dihafal. Tapi kita harus Ya. paham kenapa dia sentences-nya ini. Hmm. Perfect karena dia ada have-nya. Ya. Ada have, has segala macam. Itu kayak ada tanda-tandanya. Kenapa dia disebut continuous karena dia ada ing-nya. Karena Hmm. continuous kan nggak cuman simple present continuous ya, nggak cuman I'm Ya. visiting. Tapi nanti ada I have been living, I have been visiting. Kayak gitu tuh ada. Nah, jadi kayak yang penting kita tahu tanda-tandanya aja. Nggak usah dihafalin. Oke, dan nah, oh ya, belum selesai. Bedanya ini ada positif, terus ini ada negatif. Yang di bawahnya itu negatif. Oh, yang hiding. Oke. Yang tidak ada tidak. I visited Luke Look. last Friday. Aku menjenguk atau mengunjungi Luke Jumat lalu. Ya, lalu. Yang negatif, he didn't play tennis last night. Dia nggak main tenis malam kemarin. Past tense, past event. Nah, tapi kan negatif. Jadi kalau negatif gampang, lebih gampang lagi. Hmm. Tinggal ditambahin didn't. Didn't Didn't ini kan past participle dari do ya. do. Do. Mm. Ini kan dari do, terus ini pasnya. Didn't, did not, Did terus not. balik ke verb satu. Balik ke verb satu. Oh. Hmm. Jadi ini masih hitungannya past simple walaupun ini nggak verb to. Karena Hmm. apa? Udah diwakilin si Udah didn't-nya ada ini. di Dan did. dia harus balik lagi karena emang aturannya yaitu kan habis models, balik lagi ke verb satu. Hmm. Kayak habis could, can, will, would, may, semuanya balik ke verb satu. Oke. Oke, ini sama aja, intinya kayak gitu. And then, wait. Nah, ini, kalau misalnya dia question formnya, sama kayak tadi kan dibalik ya. Ya, did Did they they work late? Jangan lupa, habis did selalu balik ke verb satu. balik ke verb satu. Did Did they they work late? Yes, they work late. Nah, jawabannya bisa langsung kayak gitu. Gimana uh, jawabannya? Yes? then they work late. Ya, yes. Karena kok jawabannya positif, yes. They langsung verb They to. work late. Yes, they work late. Kalau negatif, No, mhm, they. they, Kalau negatif, no, ya, they mhm, didn't mhm, work late. ya, no, no, No. they didn't work. Balik ke verb satu ya. Ya, Balik ke verb satu. No, satu they didn't work work late. late. Mhm. Oke, oke, dan, nah ini yang tadi ya, apa namanya?
Regularnya ini kayak gini. Wash kalau misalnya dia banyak yang kayak gitu kayak visit langsung tambahin id aja. Tapi Visit. ada yang di double. Stop. Kayak stop terus abis itu Jadi rub tuh juga rub, jadi rub wow. gini. Nah itu diperatiin aja sih sebenarnya. Nggak ada Hmm. kayak nggak ada yang kayak aturannya gitu. Tapi Hmm. em, emang harus sering baca biar kita Sering-sering tahu. bahasa kayak gitu ya, Miss. Dance karena Ya. juga ada e-nya tinggal tambahin di. Hmm. Tried ini kan y terus berubah Ya, jadi i d gitu. right, right. Kayak cried juga kayak gitu. Jadi itu nggak ada kayak rumus patennya, Hmm. tapi kebanyakan patternnya kayak gitu. Gitu. Okay. And then hmm, wait, masih ada yang terakhir tapi waktu kita kayaknya sebentar lagi habis. Jadi coba kita Oh, bahas aja. ya. Semoga bisa langsung paham karena sebenarnya ini nggak susah sih konsepnya. Ada juga untuk kita tuh bisa bilang past abilities. Do you know what the meaning of abilities? Kemampuan, Ya, kemampuan. Jadi ada kemampuan yang dulu kita bisa, sekarang nggak bisa, ya sekarang nggak kan? bisa. Hmm, Atau kebalikannya, dulu nggak bisa, sekarang bisa. sekarang bisa. Nah, itu bisa kita jelaskan dengan past tense juga. Contohnya ini, can you read this sentence? I can. Ini bacanya kalau bedain baca can and can. Can. Oke, Can. tergantung mau pakai accent mana. Kalau accent Amerika itu can, Can. jelas can. Can. Maksudnya kayak can dan can. Ada T-nya. Can sama can. Nah, kalau can kan bisa can, kalau nggak bisa Hmm. can't, ada T-nya. Can. Nah, itu yang susah, Jadi Miss. kalau Can. American itu kayak gini, can't, I can't, Can. I can't I do can. that. I Ya, I can can. do that. Makanya T-nya harus jelas, can't. T-nya harus jelas, Miss. I can. Kalau British itu Hmm. eh, lebih lebih distinguish lagi, lebih beda antara bisa dan tidak bisa. Karena British itu can't, I can't. I can't. Nah, I can't, British. Can't. Oh, itu British, Miss. Itu Kayaknya lebih. British. I can't. I can't. Enakan I can't sebenarnya karena lebih jelas. Tapi sebenarnya belajar aksen itu adalah belajar pronunciation, how you pronounce this word. Hmm. Jadi nggak yang kayak belajar, oh berarti harus abu abu gitu nggak. Tapi kita Hmm. lihat pronunciation huruf itu, pronunciation words itu kayak apa. Kalau misalnya kita udah belajar pronunciation ya, kan kalau kita Hmm. nyusun kalimat pun, ya nanti aksennya akan terbentuk sendiri, right? Iya. Oh. Jadi itu uh, it's about how you pronounce it. Hmm. It's not about accent actually. Karena Indonesia tidak menganut aksen tertentu, makanya kita Iya. agak mix gitu aksennya. Nah itu Hmm. kembali lagi ke pilihan mau aksen yang mana gitu. Oke, I I can't can. I I can bisa can I can't climb. I can't bisa. Climb. I can Mhm, climb trees now, but mhm. I could when I was younger. Younger. Young. Young Younger. younger Younger. ya younger. But I could when I was younger. Do you know what the meaning of this sentence? Saya tidak bisa memanjat pohon sekarang, tapi saya bisa ketika Mhm, saya muda. mhm. But I could when I was younger. Ini bisa diartikan I could, tapi dulu saya bisa ketika Tapi masih dulu kecil. masih Tapi kecil. dulu saya bisa gitu. Nah, Dulu. tadi kan ini modal termasuk modal juga ya kan? Hmm. Could. Jadi could itu adalah past tense-nya dari can, Hmm. right? And I think I've ever mentioned it that when you ask someone to help you, Ah, you can say it in past tense politely. Even though we ask it now, right now, in the present time, but we can say, could you please bring me a paper? Could you please you. give me a cup of tea? Could you? Could you. Itu lebih polite, Lebih, oh, lebih sopan. lebih polite. Hmm. Jadi bisa juga penggunaan kayak gitu. Nggak yang harus kayak, lo ini kan present, kenapa kita nggak bisa pakai can? Bisa pakai can, cuman itu mungkin lebih ke kayak orang tua ke anaknya pakainya can. Atau Hmm. teman sama teman pakainya can. Can you bring me? Kayak gitu. Can you open the door? Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah.
sopan karena minta tolong juga. Tapi Yeah. cold itu biasanya kita pakai untuk yang kayak business atmosphere, or maybe you meet stranger, or you ask in the receptionist that the person you didn't know about it before gitu kan. Kita kan Yeah. maunya yang sopan ya. Yeah. Jadi pakainya cold is better. Okay. Oke, Good jadi ini I can't, kita bisa lihat di sini, I can't, dia pakainya present ya, I can't Yeah. climb the trees now. Aku tidak bisa memanjat pohon sekarang, di masa sekarang, di hari ini. But I could, tapi dulu aku bisa, when I was younger. When I was younger, Longer. gitu. Jadi could ini kita pakai ketika kita mau ngomongin sesuatu yang dulu kita bisa, tapi sekarang nggak bisa. Gitu, gampang ya. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Oh, Karena could itu kan could. past ya. Pas, ya. Nah, kalau kita ngomongin past tense, berarti udah nggak ada hubungannya sama sekarang. Udah beda gitu. Dulu Ya. bisa. Nah, gitu artinya. Jadi sekarang udah, even sekarang nggak bisa, atau sekarang udah kayak nggak jago lagi gitu. Itu bedanya past dan present. Kalau perfect itu masih ada hubungannya sama yang sekarang. Makanya misalnya, I said, I've done my homework, so I can talk about it now. Tapi kok bilangnya I did my homework, ya mungkin dia ngerjainnya pas dulu masih kuliah Pas. gitu. Dan sekarang mungkin udah nggak terlalu nyambung lagi kalau ngomong, harus belajar lagi kayak gitu. Nah, makanya perfect itu lebih dekat, dia past time, tapi dia masih lebih dekat sama present time. Present time. So I can't climb trees now, but I could when I was younger. Okay, please read this sentence for me. Start from here. When I was a student, I could study all night before an exam. Okay, next. I couldn't go to China last year because it was too expensive. Okay, next. When my Milo was 8, he could play the violin. Okay. Last year, she couldn't run very far, but yesterday she ran a marathon. Okay, great. So when Milo was 8, ini 8 ya bacanya. E-I-T gitu. Eight. 8. GH-nya nggak kebaca. Oh, GH-nya 8. nggak pakai 8. Enggak. Jadi GH-nya itu untuk menambah 8 gitu aja. Jadi nambah kayak panjang dikit 8. 8. 8. Sama kayak paha, bahasa Inggrisnya paha apa? T. Ini bacanya apa? T. Biasanya paha ayam. Paha ayam. Ini paha ayam. Chicken teeth. Chicken thigh. Thigh. Jadi GH-nya nggak kebaca. GH-nya itu cuma dia buat kayak panjang di belakang. Chicken thigh. Chicken thigh. And then when Milo was 8. When Milo was 8. Ya, when Milo was 8. Ya, GH-nya nggak dibaca. Chicken thigh when Milo was 8. When Milo was Okay. 8. When Milo was 8, he could play the violin. He could play the violin. The violin. The violin. The violin. The violin. 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 Yeah, violin. Violin. So right now, do Milo still can play the violin? Let's say now he's maybe like 12 years old. He's already graduated from the primary school. Does Milo still can play violin? No. No, because it was when he was 8. Yeah. Right? Yeah. Jadi ketika dulu pas kecil mungkin dia ikut les atau apa gitu. But he can't do that now. He can't do that now. Okay. Next, when I was a student, I could study all night before exam. Jadi artinya ketika saya menjadi pelajar, saya belajar setiap malam. Saya selalu belajar setiap malam. I could study all night. Setiap malam. Study all night.
semalaman sebelum, maksudnya tuh Wait a minute. You know, political year. Okay. ah Next. Okay, when I was student, I could study all night before exam. dulu saya belajar satu malam sebelum exam, All night itu artinya sepanjang semalaman malam, sepanjang malam, semalaman. sepanjang malam sebelum exam. When I was a student, I could study all night before exam. Ketika masih jadi pelajar, ketika masih jadi mahasiswa mungkin, aku bisa belajar, begadang untuk belajar sebelum ujian. Tapi sekarang aku nggak bisa gitu maksudnya. Ya. Maksud kalimat itu tuh kayak gitu. But I can't do that now. Since I'm working and I have many jobs to do, kayak gitu. Maksud kalimat itu kayak gitu. Membicarakan kalau dulu tuh bisa kok begadang pas masih jadi student. Kalau sekarang Dulu pernah begadang, tapi kok sekarang nggak bisa. Makanya dia pakainya could. tuh. Fungsinya adalah selain itu juga pas, karena when I was a student, itu juga, oh berarti sekarang tuh udah nggak bisa. Terus kalau yang Oke. kedua, And then, next one. saya tidak bisa pergi ke Cina tahun lalu karena sangat mahal. Tahun Tapi lalu kan tidak bisa pergi ke Cina karena terlalu mahal. It was too expensive, right? It was ya. too expensive. Tapi who knows sekarang? Sekarang kan bisa aja kan? Mungkin Bisa. tiketnya turun gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekarang. Bisa jadi sekarang bisa. Bisa. Itu. And then last one. Tahun lalu dia tidak bisa lari jauh, tetapi kemarin dia lari maraton, bisa lari maraton. Did you get it? Bingung nggak yang ini yang terakhir? Ya, siku dan dia tidak bisa lari, maksudnya lari jauh, apa ya? Lari yang jauh gitu, jaraknya Lari yang jauh gitu. jauh. Tapi kemarin dia lari maraton, maksudnya lu tahun lalu. Ya, ini kan tahun lalu. Last year, tahun lalu, dia tuh nggak bisa, belum bisa lari Belum yang bisa. jauh gitu. Tapi kemarin dia bisa. Tapi kemarin dia bisa. Jadi bisa untuk menjelaskan kayak gitu. Karena kan last year and yesterday, both of them is actually the time in the past. Dua-duanya kan emang sudah berlangsung kan. Tapi Ya. lamaan mana? Last year or yesterday? Ya. Lamaan last year ya. Jadi Ya, kayak, lamaan oh, last year. tahun lalu tuh belum bisa. Tapi kemarin dia ternyata bisa lari, ikut lari maraton. It's okay, nggak apa-apa dua event in the past tuh jangan dibuat bingung ya. Ya. Jadi kayak kita perhatiin aja sama-sama pas ya berarti masih bisa pakai past tense. Tapi kita liatin, oh oke, ini last year couldn't berarti yesterday udah bisa lari berarti ya progresnya mungkin di antara setahun dan kemarin itu. Gitu. Makanya pentingnya tahu konteks adalah itu. Jadi kayak biar ngertiinnya tuh lebih enak. Oh Lebih iya, gampang. karena konteksnya kayak gitu. Okay, before we wrap up the class, any questions? Not yet. Oke, not yet. Oke, ini udah cepet ya termasuknya karena kita 1 jam tadi ada pembukaan untuk belajar dan segala macam dan sekarang kita udah belajar all about past tense. Jadi nanti kalau ketemu kalimat-kalimat past tense was, were, could, would, something like that itu semoga lebih paham lagi. Dan kalau misalnya bisa nemu yang di artikel atau di cerita gitu, it will be better when we discuss about this. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu, jangan ragu buat tanya aja gitu karena kita masih punya banyak sesi ya, lumayan. Tanyain aja. Nanti kalau misalnya nggak ada pertanyaan, pertemuan depan kita akan belajar tentang future. Oke, kita udah pas, kita akan belajar future. Atau nanti kita buat yang perfect dulu, who knows? Nanti kita lihat kondisinya. Okay, thank you so much, Betty, for your attendance and coming for this class. I'm very glad to meet you, and we will meet again on Friday, right? Friday. Friday. Aku shift siang. Kira-kira mau diganti hari atau gimana? Kalau ganti hari bisa, Miss. Hari Kamis.
Hari Uh, Kamis, wait. Thursday, Hari Thursday. Kamis jamnya tetap sama kayak ini. Ya, Wait, hari Kamis. Hari Kamis jam 5, oh bisa. Bisa. Jamnya sama kayak sekarang bisa. ya, Hari Kamis. Thursday. Thursday. Okay, we will meet at Thursday, right? Thursday, Hari ya. Kamis, tanggal 25 Januari. Ya. Okay, thank you for your attendance, Patty, and see you on Thursday. Bye. Bye, Miss. Thank you very much. Bye.